Salam, selamat pagi Ibu Bapa dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, penolakan memiliki arti yang salah satunya adalah ketidaksetujuan. Itulah yang dialami Rasul Paulus ketika memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias kepada orang Yahudi. Di satu kota bernama Korintus, Rasul Paulus datang dan memberitakan firman Tuhan. Kota Korintus adalah kota dagang yang letaknya cukup strategis. Berarti kota tersebut dihuni oleh beragam penduduk dengan ragam latar belakang budaya dan agama. Ketika Paulus memberitakan firman Tuhan kepada orang Yahudi, ia dimusuhi dan dihujat. Dan seketika itu juga Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya sebagai tanda peringatan. Hal ini tentu serupa dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-5. Karena penolakan tersebut, Paulus mengambil sikap untuk angkat kaki dari perkumpulan orang Yahudi dan memberitakan Injil kepada bangsa lain. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Justru Tuhan ingin ada keselamatan di kota Korintus. Karenanya Paulus diminta oleh Tuhan supaya tetap terus memberitakan Injil dan jangan diam. Tuhan mengetahui isi hati Paulus. Tuhan akan menyertai Paulus di dalam kota itu untuk tetap melayani dan memberitakan firman di kota Korintus. Pemberitaan firman seringkali menghadapi banyak tantangan penolakan dan bahkan seperti orang yang tidak dianggap. Ini menjadi salah satu resiko si pemberita firman yang sering dialami. Hati siapa yang tidak miris ketika mendapatkan penolakan? Karena itu, kita membutuhkan kekuatan dan penyertaan dari Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Paulus di ayat yang ke-10. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Bagi pelayan gereja dan majelis gereja, pemberitaan firman adalah tugas pelayanannya. Kepada kita telah dipercayakan berkat tahbisan yang harus dilakukan, bukan didiamkan. Ada yang takut kalau pemberitaan firman yang dilakukannya ditolak. Ada juga yang gugup ketika memberitakan firman di hadapan orang banyak. Pekerjaan Tuhan tidak dapat dilakukan dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Pemberitaan firman adalah salah satu pekerjaan Tuhan melalui para pelayan gereja. Karena itulah kita harus meminta penyertaan Tuhan
agar apa yang diberitakan adalah bimbingan Roh Kudus. Lari dari kenyataan pelayanan bukanlah sikap yang baik, tapi justru mendatangkan murka Allah. Hadapilah kenyataan pelayanan dengan penyertaan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan, pemberitaan firman juga dapat dilakukan dengan kesaksian hidup, sebab pemberitaan firman tidak lagi terpaku hanya pada mimbar gereja. Perilaku hidup adalah bentuk konkret pemberitaan firman pada masa sekarang ini. Apa yang kita lakukan adalah cerminan karakter seorang Kristen yang menghidupi imannya. Kekuatan kita melakukan pemberitaan firman, baik sebagai seorang pelayan gereja, majelis gereja, ataupun jemaat, itu berasal dari Tuhan. Ingatlah firman Tuhan hari ini. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami dalam setiap pelayanan gereja yang memberitakan firman-Mu. Bagi kami pelayan gereja dan majelis gereja, kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bagi kami jemaat, kiranya Engkau membimbing kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pergumulan, pekerjaan kami, dan kehidupan kami sehari-hari. Tanpa-Mu, kami tidak sanggup menjadi saksi-Mu, tapi dengan penyertaan-Mu, kami dapat melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin.